Jadi semuanya karena ibadah haji ini kan ibadah fisik ya. Jadi kalau secara fisik itu lebih mudah itu insya Allah nanti akan lancar. Bukan dalam arti yang sudah senior ya itu kemudian tidak lancar, bukan ya. Semuanya nanti pasti akan diberikan kemudahan ya. Nanti saya sedikit serahkan kiat-kiatnya ya. Jadi kadang-kadang sesepuh-sepuh itu sudah berangkat itu ya, kadang-kadang merasa sesuatu ekonomi sulit banget kayak gitu ya. Tapi masya Allah ternyata setelah bicara itu tidak perlu khawatir ya. Yang penting dengan sesama jamaah kita dipersatukan di biro haji amal ibadah ya. Sesuai pengalaman dan apa yang disampaikan teman-teman ya, itu kalau di amal ibadah memang ada pembimbingnya dan kemudian sudah dibiasakan untuk berinteraksi ya. Sebelumnya seperti ini sehingga belum berangkat baik terus ada takriful dulu ya, kata-kata hati gitu ya. Jadi insya Allah di sana nanti ya, kan kita sering dengar ya, posisi senangane orang aslinan, sisi senangane aslinan, sisi senangane kadang, sisi senangane betul ya. Insya Allah nanti di sana semuanya legowo ya, untuk mendahulukan saudara-saudaranya yang membutuhkan. Misalnya ternyata lepas sana saya itu ada yang orang asli ya, yang muda-muda juga menempatkan beliau di sisi yang mana yang tidak mudah kena asli dan sebagainya ya, malah saling perhatian itu malah kasih Allah ya. Jadi insya Allah penjelasan semuanya nanti akan diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Bukan perlu hari ini bersama teman-teman yang sudah kita sudah berangkat ya. Semoga itu menjadikan kemudahan untuk kita semuanya. Baik ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ya, sebelum saya masuk ke materi kesehatan, penjelasan semuanya adalah orang-orang yang pilihan ya. Artinya syukur sekali sampai saat ini dan insya Allah sebentar lagi melaksanakan ibadah yang luar biasa. Dua ibadah sekaligus ya. Yang pertama akan memasuki bulan Ramadan ya, itu masya Allah bulan yang kita tunggu-tunggu ya, sekian lama ya, hamil 30, hamil 29, hamil ya, saking kita nunggu-nunggunya ya, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh. Yang kedua itu penjaringan semuanya akan pindah haji ya, dua kewajiban dan juga masuk dalam rukun Islam ya, akan dengan maksud sudah sepantasnya ya, penjaringan semuanya ini bersyukur yang luar biasa ya. Jadi ada dua hal yang harus kita syukuri ya. Yang pertama itu syukur sekali ya. Yang pertama itu adalah apa? Hidayah. Yang kedua itu adalah hayat atau umur atau hidup ya. Kira-kira ada lagi tidak yang kita syukuri? Banyak, tapi yang paling harus kita syukuri ya, kita semuanya karena sudah memasuki dua hal yang wajib itu saja ya, itu pilihan ya. Tidak semua orang bisa terpilih semuanya karena hidayah Allah. Banyak orang yang kaya lebih kaya dari kita jauh, tapi mereka belum diberi kesempatan ya. Begitu kemudian mereka mempunyai keinginan, kemudian daftar sebenarnya antri selama tahun ya. Jadi kita itu seharusnya sangat-sangat bersyukur ya. Belum ada lagi yang bulan ya, tetangga kami ya, itu ada yang sudah menunggu sekian lama, qadarullah ya, setahun sebelum berangkat beliau pindah ya, di Ubud
Masya Allah ya. Jadi dua hal ini ya Allah berikan hidayah kepada kita untuk bisa berpuasa memasuki bulan Ramadan dan haji. Itu merupakan sesuatu yang sangat kita syukuri ya. Dan sampai pada waktunya insya Allah semuanya sehat dan bisa berangkat ya. Karena bayangan saya pada umur juga ya masa-masa menjelang berangkat pas manasik ada juga ya sudah diburu ya. Jadi semuanya ini sangat kita syukuri ya. Nah itu ibu sekalian ya, memasuki hal yang terkait dengan kesehatan sebenarnya sama saja ya, dimanapun kita juga harus menjaga kesehatan. Sebelum nanti akan sampai pada materi yang khusus ya terkait dengan kewanitaan, mungkin kita ingatkan dulu ya kesehatan secara menyeluruh, kesehatan secara menyeluruh ya. Jadi sebelum kita berangkat ya, kita harus melakukan persiapan ya. Jadi kesehatan haji ini sangat penting sekali menentukan kelancaran kita nanti pada saat ibadah ya. Jadi kita harus bersiap-siap kira-kira apa yang sebelum berangkat apa yang harus kita lakukan. Pada saat di sana itu apa yang harus kita lakukan ya. Sehingga insya Allah ya nanti kita akan lancar ya. Kalau yang sebelum berangkat ya ibu sekalian, yang pertama harus kita lakukan adalah kita memahami status kesehatan kita itu seperti apa. Jadi pemerintah sudah melakukan pemeriksaan ya kan? Pemeriksaan pertama berapa bulan yang lalu, pemeriksaan kedua menjelang berangkat ya, bahkan sampai verifikasi pun nanti kita semuanya akan jaga benar-benar ya. Kalau dulu itu ada risiko, maka kemudian pendampingannya gimana. Kalau dulu sudah bagus ya, apa yang harus kita jaga ya. Jadi penjenengan saat ini benar-benar menjadi seorang ratu ya. Kesehatannya saja rasa dadak makanya mengeluh akibat ya. Burung nenek keluar dan pemerintah sudah ditetapkan kalau mau berangkat harus periksa ini dulu ya. Kemudian saya kira kalau enek-enek gejala itu sudah dikonsulkan ke dokter ya. Perlu penanganan khusus atau tidak. Kalau benar-benar sudah misalnya punya riwayat apa-apa ya, itu ada pendampingan ya. Jadi ibu semuanya yang usah khawatir ya. Itu mindsetnya di sini harus di style gitu ya. Misalnya makan suplemen ya, obat hari ya, konek misalnya itu bilangkan ya. Karena insya Allah semuanya sudah sejak awal kita sebelum berangkat itu sudah dilakukan pemeriksaan ya. Tinggal kita melihat hasilnya. Ini mesti diperiksa dong secara kesehatan. Satu kali ya, sama dong. Periksa lab, periksa ronsen, ya kan? Nah, setelah itu jangan merasa aku konangan ini ya, aku nggak apa-apa konangan ini, malah alhamdulillah konangan ini dan ketahuan kemudian ada yang mendampingi memantau ya bagaimana kesehatan itu yang utama ya. Jadi kita harus tahu status kesehatan. Ada banyak yang baru tahu kalau dia itu punya sakit hipertensi atau punya gula darah tinggi ya, itu harus ada pemeriksaannya soalnya namanya keluar ya kan. Kemudian jatuh poso, esok cek belum 400 ya, usianya masih muda ya, ada yang seperti itu ya. Tapi alhamdulillah untuk konangan sekarang, sehingga ketika terdeteksi saat ini itu akan bisa ditata kelola dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak masalah kita bersahabat dengan kondisi kita saat itu ya. Jadi bersahabat dengan penyakitnya ya, jangan merasa
jorok, ya wes aku milihnya rasanya gini, ya udah makanya diatur seperti ini. Jadi penerimaan yang semacam itu ya, itu membuat penyakit itu tidak akan istilahnya itu tidak akan mengancam, tidak akan menyerang ya, seperti itu ya. Kita persiapan ya. Itu persiapan yang pertama sebelum berangkat. Ya, jadi itu alhamdulillah semuanya sudah melakukan check up, medical check up yang pertama. Ya, entah itu gula darahnya ada yang tinggi, entah itu hidrogen. Ada teman saya ketahuan ternyata ada apa namanya masa di paru-parunya. Kalau tidak deteksi dini pas haji, nggak tahu nggak pernah ada keluarnya. Sehingga sejak awal sekali dia sudah langsung ditangani. Nah, sekarang sudah baik-baik saja, ya. Alhamdulillah, nggak sampai ke yang awal stadium berapa misalnya, ya. Alhamdulillah seperti itu. Ya. Gitu. Kemudian persiapan yang kedua, ya. Ini bagaimana kita bukan ini ya, bukan mendahului ya, tetapi sedia payung sebelum hujan. Ya, pemerintah sudah menetapkan pula ya vaksinasi yang harus dilakukan untuk jemaah haji. Mengingat di sana itu kita bertemu dengan jutaan orang dengan ras yang berbeda-beda, dengan kebiasaan yang berbeda-beda ya, dengan kondisi kesehatan yang berbeda-beda, sehingga jangan sampai ada penyakit-penyakit berbahaya yang kemudian dibawa mengenai jamaah dan kemudian dibawa ke Indonesia. Maka kemudian ditetapkan vaksinasi wajib. Yang pertama itu adalah meningitis, yang kedua itu adalah polio. Ya, dulu zaman saya hanya satu meningitis saja. Ya. Sekarang ada polio. Ya, mengingat memang kondisi saat ini membutuhkan diwajibkannya vaksin tersebut. Ya, itu sama sedaya. Apa belum? Oh, belum ya. Tapi pokoknya sudah diatur oleh pemerintah di dropping ya, paling lambat itu 2 minggu sebelum berangkat itu sudah harus. Kemudian ada satu vaksin lagi, namanya vaksin influenza. Ya. Ini juga dianjurkan, ya belum sampai wajib tapi dianjurkan atau sunat muakkad istilahnya ya. Jadi kayaknya loh ya jamaah Indonesia dengan krono mesti duwe oleh-oleh nek ragu, pilek, patok ya. Kayaknya mesti seperti itu ya. Entah karena apa namanya cuaca yang berbeda, entah karena apa ya. Itu ya, tapi mesti ketoknya kayak udung patok itu akdol, rakyat haji ya. Nah ini makanya dianjurkan ya, karena ini biasanya terkait dengan virus ya. Nah ini biasanya dianjurkan untuk baik itu oleh WHO, baik itu oleh pemerintahan Arab Saudi dan baik itu oleh pemerintahan Indonesia, ditambah dengan vaksin influenza ya, paling tidak mencegah keparahan ya, ketika di sana nanti banyak virus-virus dari berbagai negara. Saya tahu sendiri ya, virus itu gampang-gampang bermutasi ya. Ya semoga saja kita tidak sampai pada kayak yang zaman baru saja kita lalui ya, COVID itu ya, virusnya bermutasi sampai sedemikian ganas ya. Moga-moga tidak akan ada. Jadi kalau ibu-ibu berkenan ya, itu bisa menambahkan dengan vaksin influenza ya. Jadi nanti mandiri biasanya ya, bisa bareng ya sama teman-teman ya, di klinik, di rumah sakit gitu ya, itu mandiri ya. Itu persiapan sebelum berangkat. Okay. Jadi insya Allah ini cuma sampun kita lakukan ya. Ini mengurangi kekhawatiran. Sebenarnya di dalam sebuah ibadah ya,
itu pasti terkait dengan dua hal. Yang pertama itu terkait dengan aturan-aturan syariah. Pikirnya, rukun haji ini apa toh, sunnah ini apa toh, kemudian syarat sahnya ini apa toh, kemudian yang nanti membuat hajinya tidak sah itu apa dan sebagainya itu kita harus tahu kan. Dan setiap akad kita sudah dipilih, ya, nanti jalannya seperti apa. Kemudian ada satu lagi yang harus kita perhatikan itu adalah terkait dengan adab. Adab itu adalah kalau dalam bahasa kita itu kualitasnya, ya, kualitas kita melakukan ibadah ini. Haji itu kenapa ketika kita selesai haji, karena semua mesti moga-moga nanti hajinya mabrur, ya kan? Karena apa? Ya tidak semuanya haji itu bisa mabrur. Ya. Saya sah apa enggak? Ya sah. Wong gue dilaksanakan, itu ya dilaksanakan semua, ya. Yang diajarkan usulin. Tetapi bisa di sisi yang kedua tadi yang namanya adab tadi, ya, itu adalah kualitas haji kita. Apakah haji kita itu bermanfaat atau tidak? Kemudian berdampak baik atau tidak, ya. Kemudian nanti di akhirnya bisa mengubah akhlak kita atau tidak. Bali meneh kaya sak durunge mangkat haji, ya. Itu semuanya tergantung dari, ya, kualitas haji kita, ya. Maka ada beberapa hal nanti yang harus kita lakukan, ya, supaya ketika kita pulang haji itu benar-benar haji kita menjadi haji yang mabrur. Artinya berdampak tidak hanya baik secara personal, tapi juga kebiasaan selama kita berhaji itu akan terus dilaksanakan di keluarga itu, bahkan di masyarakat, ya. Jangan sampai, ya, ini ketika pamitan haji, ya, ini sebentar lagi saya haji dan sebagainya, alhamdulillah, ya, semuanya turut senang. Ternyata apa? Semuanya lumayan, Pak Fri tidak haji, ada yang marahin rumah, ya, ada yang marahin repot, ada yang marahin susah, ya. Soalnya Pak Fri nyari banget, ya. Baru pulang, ya, saya pulang kayak gini, moga-moga orang balik-balik bener, moga-moga saya tidak capek, moga-moga segitu, ya Pak Fri, ya, nanti kayak bener, ya. Kalau hajinya mabrur, dia akan berdampak sosial, ya. Dan nanti ada kiat-kiatnya, ya, ada kiat-kiatnya bagaimana supaya sampai akhir itu, karena ini juga terkait dengan kesehatan, ya, terkait juga dengan nanti saya sambut-sambutkan, ya. Jadi kembali ke persiapan kesehatan, ya, yang sebelum berangkat cukup itu, ya, dan kemudian dia biasalah berlatih, ya, ibu yang tidak biasa jalan, ya. Karena ini ibadah fisik, ya, maka harus membiasakan diri berjalan, ya. Insya Allah manasik kan sudah diatur, ya. Bahkan nanti akan ada hari-hari khusus supaya kita juga dipantau untuk olahraganya. Biasanya kalau amal ibadah di mana, ya. Kemudian sekarang selama berada di tanah suci, ya, yang harus kita lakukan apa? Itu segala sesuatu kalau kita kembalikan kepada kesehatan itu 80% sakit itu terkait dengan apa yang masuk di mulut kita dan pencernaan kita, ya enggak? Berarti terkait dengan makan, minum dan sebagainya, ya. Maka bagaimana kita bisa menjaga kebersihan apapun yang masuk dalam mulut kita, ya. Maka tadi sehat-sehat, ya. Waktu saya berangkat haji umur 41 tahun dan teman-teman yang itu ada yang 55, ada yang 60 gitu, ya. Kita ada yang muda, ya. Kita di sana itu kan masak kelompok, ya, itu sudah disepakati nanti makannya seperti ini. Yang waktu dulu pasti masak sendiri, ya.
kemudian nanti dari sekian ini untuk belanja jus untuk meningkatkan imunitas. Sampainya di sana saya ngantakin jus itu dengan saya sama teman saya yang seumuran. Yang satunya itu yang umur 57 itu milik sidik pertama umur 11 ya. Kemudian sijinya lagi milik sidik diare ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan apa yang masuk ya. Jadi kalau memang sudah sejak awal di sebelum berangkat itu orang wali medis ya memang berjarak ya. Aja jarak nek kene wae gampang oleh dokter nek kono dokter siji rusak ngene lho ya. Wah iya kan ya. Dok ini kalau saya sebentar ya Bu, ini di motor ini masih ada begini Mas. Ya kadang-kadang dokter itu ya pelayan kan. Jadi usahakan kebersihan. Apa yang masuk dalam mulut itu harus diperhatikan. Bisa nanti ibu itu ya, cara dimasak atau mungkin bosan karena masakan ini. Boleh jualan itu banyak banget ya. Rasanya kayak pengen kabeh gitu ya. Pengen dia, ini Indonesia ini sudah sebagai ada yang dicoba ya. Tapi hati-hati ya, karena apa yang masuk itu belum tentu cocok dengan kebiasaan kita di Indonesia. Ya. Jadi intinya jaga kebersihan. Caranya belum cuci tangan, ya. Kemudian kalau air ya air yang bersih, ya. Susu di sana itu banyak sekali orang yang ngasih itu, banyak orang yang bersedekah ya, jus susu juga banyak ya. Cuman yo gratis lumayan ya. Tapi cocok ya dengan kondisi badan kita. Ya, jadi mungkin diicipi dulu, ternyata nggak masalah ya, aman-aman saja silakan ya. Karena pastinya semuanya juga sebenarnya sesuai dengan standar ya. Hanya saja kondisi kita yang safar ya itu juga harus diperhatikan. Kemudian usahakan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Atau kalau saudara-saudara kita ya sekelompok itu ada yang sakit, cepat untuk membantu mengantar ke dokter ya. Karena yang namanya virus, apalagi sakitnya virus ya, itu gampang banget ya. Apa namanya menular ya. Apalagi ada orang-orang yang daerahnya tidak baik ya. Cukupi cairan ya, cukupi cairan. Kayaknya di sana musim apa ya? Musim apa itu di sana? Dingin apa panas? Nah, pas tengah-tengah ya, Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Kalau dingin itu sampai dingin sekali ya, sampai kulit itu menghitam-hitam gitu ya. Nah itu biasanya nanti akan kering kulit ya. Kemudian kalau pas musim panas itu sampai juga rasa ini ya, kulit itu sampai dicocok-cocok gitu ya. Tapi di sana sudah ada jalan keluarnya dengan diberi kipas yang berair gitu ya. Sekarang sudah maju ya. Jadi cukupi air karena salah satu keluhan terbanyak di sana itu adalah akibat dari dehidrasi. Ya. Padahal yang makanya ya nyapin banyak ya. Ini kadang-kadang kita juga karena tidak terbiasa minum banyak ya. Nah, tapi di sana harus yang dini tumbler ya, tinggal beli ya, harus berpikir, harus sholat itu sudah nanti kosong diisi seperti itu ya. Jadi cukupi minum, jangan sampai dehidrasi ya. Banyak sekali kalau di dalam data itu ya terbanyak itu adalah dehidrasi ya, dehidrasi dan infeksi saluran pernafasan atas sedikit ya, penyakit kulit sedikit, dan yang paling banyak lagi adalah pencernaan yang tadi saya bilang 80% ya sumber penyakit itu ketika kita tidak berhati-hati dengan makan kita ya. Di dalam Islam kan sudah jelas ya, terkait dengan puasa ini saja ya. Mau saya poso itu kan malah sehat atau malah lorok ya. Karena apa? Karena
pertama apa yang masuk di mulut ini semuanya ditonton. Ya, orang lambung, GERD, ya masalahnya apa? Waktu makannya berantakan, ya. Jadi kalau apa yang di mulut ini sudah tertata, ya seperti orang puasa, itu kesehatannya pasti bagus, ya. Yang pertama pola makannya teratur di sana. Meskipun nanti neng ngomong wah nggak sempat ya aku tuh sedikit boleh makan ya oh kayak gue wong ya kayak apa namanya kayak sekolah kayak oh ini apa namanya tempat posisi menentukan prestasi ya zaman sekolah kan gitu ya pasti digoni wong ya itu tidak boleh sak sempate ya kemudian sak ini yang ditambahkan pokoknya kudu tetap harus ada intake makanan bergizi yang masuk buah apa tempat makan ya sanggup mau keluar atau pokoknya tetap harus dijaga ya. Yang kedua itu jenis makanannya jadi seperti tadi saya bilang jangan yang merangsang lambung ya. Uang kosong ya 14 jam diistirahatkan loh ya. Ini mulutnya memasukkan makanan 14 jam biasanya esok sarapan gorengan, ngopi jam 10 makan snack ya apa namanya itu kalau yang zaman sekarang anak-anak itu ya sok enggak kompornya itu anak-anak itu ya jam 12 makan siang jam asar boleh makan boleh kalau ini ya boleh kalau apa ya cik maghrib makan berbi jam 10 cik boleh ya itu betapa banyaknya jenis makanan yang masuk ke dalam lambung kita yang kemudian membuat pencernaan kita itu istilahnya tobulan gitu ya kerja esok sampai bengi kayak mesing di yang dicerna itu apa namanya normal ya ini apa yang pencernaan ya ada ya apalagi makanan-makanan jenis makanan ya di sana nanti juga macam-macam nanti juga macam-macam makanan jadi hati-hati ya jangan sampai makan jenis makanan yang merasa nah orang-orang dulu itu ya orang-orang zaman itu makan di semangkuk nasi jagung ya digodok goreng paling gampang ya itu tuh sehatnya aku sekali banyak sekali makanan yang diproses ini tutup ini campur ini dan sebagainya ditambahin warna ini udah warna-warni apik ditambahin pemanis buatan ditambahin ini penggurih rasa topping ya kan bagi orang yang puasa kan 14 jam jauh dari itu ya jadi lumayan yang masuk itu tidak banyak ya tidak bakal bisa makan minum banyak misalnya nek sahur sakmono buka ya sakmono arep piye meneh arep tambah piye meneh ya arep makan dari sama meneh ya kok sahur sama meneh kan mesti wis terus ya jadi benar-benar orang puasa atau itu tuh teratur ya karena di sana meskipun tidak dalam keadaan puasa usahakan ya yang pertama teratur yang kedua ini jenis makanannya yang kita pilih-pilih yang tidak merangsang lambung ya dan yang ketiga itu secara emosional ya tidak boleh kemerungsung, tegang, cemas ya wedi ya maksudnya ya nanti bisa saling mensupport nah itu ya ibu bagaimana kita bisa nantinya di sana itu menjaga diri kita sebaik-baiknya kemudian selain itu juga ada beberapa tips yang harus kita kerjakan ya. Jadi gunakan masker ya di sana. Karena banyak virus itu yang bisa tertolak dengan masker itu ya. Istirahat yang cukup ya. Yang mulia haji ya. Tapi biasanya tidur. Karena kita datang awal itu jitu wah kemeronggokan itu ibadah niatnya kan bagus ya tapi kemudian belum mayai haji belum bayar haji kesel ya terus
akhirnya pas masa haji itu kurang maksimal ya. Jadi ini ditata ya. Misalnya sekali perjalanan itu gue sholat zuhur, asar, maghrib, isya ya. Nanti pulang itu di rumah istirahat. Nanti kemudian ya begitulah nanti dari mana haji itu tiap akad itu pasti akan dikasih tiap-tiapnya ya. Jadi orang subuh makan pada latar ya, apa mak bisa bayar sakria, Pak Krisno mulai dari ngomong bahwa saya makan mana asal mulai kalau di Indonesia wae ya. Hasilnya ada yang Jawa, ada yang dekat ya. Jadi itu perlu ditata ya. Kira-kira mau ini waktu mendekati ini ya sisa sekali berangkat 3 waktu sholat misalnya ya. Wah ini esok ini kok kumbanya kan ya sanggup duhur sampai isya misalnya itu ada nanti akan ada pengalaman ya yang tepat, jadi istilahnya tidak memforsir diri kita ya. Jadi istilahnya harus cukup juga. Jadi kalau di Indonesia ini waya sholat tentu ini ya, waya bahwa yang butuh bahwa masuk tak perlu orang bahwa mau bawa berapa koper gitu ya. Ya itu wayai apa istirahat ya istirahat gitu ya. Bahkan di sana nanti oleh KPIH biasanya ada kajian-kajian. Mungkin Indonesia karena Indonesia makanan Indonesia seperti itu ya. Nah ibu sekalian ya. Kalau sekarang ini itu ada aturan-aturan dari pemerintah ya yang agak ketat ya. Kalau dulu itu kan tidak seketat sekali ini ya, sehingga kematian haji di tanah suci itu meskipun insya Allah itu syahid ya, tapi banyak kan, sampai berapa ratus ya. Makanya itu pemerintah itu sangat ini ya, sangat selektif sekali sekarang ini ya. Ada beberapa aturan ya. Misalnya ini ada beberapa yang tidak lolos screening haji, itu hak pemerintah untuk mengaturnya ya, hak dan kewajiban pemerintah untuk mengatur. Gagal organ berat ya, ada orang yang cuci darah ya dan sebagainya, jantung ya, ada penyakit paru dan sebagainya, itu sudah ter-screening untuk tidak bisa mengikuti ya. Kalau yang berat tuh ya, kalau yang ringannya ada masalah ya, nanti ada pendampingan lagi. Kemudian yang kedua lagi ada gangguan syaraf dan kejiwaan berat ya. Jadi kita kalau misalnya ada saudara rumah kurang contoh gara-gara sok-sok ngumpet, ternyata itu karena mungkin yang mengancam nyawa misalnya ya, itu biasanya juga tidak diloloskan ya. Kemudian kanker aktif yang sedang dalam kemo atau radioterapi itu juga tidak diperbolehkan ya. Demensia atau gangguan kognitif berat ya, itu ada begitu metode ya. Nah itu metode ya sakit yang mendampingi ya, itu biasanya juga akan dipertimbangkan untuk tidak diikutkan pada saat ini mungkin untuk pengobatan dulu ya. Dan juga yang memberikan penyakit menular aktif seperti TBC dan sebagainya ya. Jadi itu beberapa hal. Nah sekarang saya ingin memberikan ya supaya di sana itu nanti tidak begitu berat ya. Dan ini berat, tapi bisa terasa kan tentu kita yang merasakan ya. Sama juga dengan puasa ya, dan tindakan-tindakan lain atau amalan yang lain. Pasti kita akan menimbang-nimbang, namanya ikhtisab ya, menimbang-nimbang. Ini tak lakoni orang puasa misalnya, ada resikonya, ada keuntungannya. Resikonya aku nak poso ya, datuk makan, datuk mimpi, lemes, mumet, sirahku ya, pulang apa namanya, mungkin lambung rumah dan sebagainya ya. Tapi soalnya akhirat gue tempat yang mulia ya, itu juga naik someraya gitu lah. Sama juga dengan haji itu juga gitu ya. Haji tak perlu dunia, meninggal anakku, meninggal perusahaanku, kemudian ekonomi boleh asuran tinggi loh. Lah tempat-tempatnya bikin kasur ya. Mungkin kayak orang turun kelosok ya, aku nak turun kelosok boyok kelorok banyak sekali dananya ya, tak perlu dunia orang
omah ya. Itu rasanya dia ya. Tapi kalau kita mikir-mikir ya, Masya Allah, rukun Islam tidak semua orang bisa melakukan. Aku loh pilih orang sak Indonesia sak ini, sing iso haji dikei ngene antri ini wis ngawe tahun lho ya. Aku lho iso makan saiki. Kok jek kanggone bimbang bismillah gitu ya. Itu selalu dalam setiap perbuatan itu pasti akan menimbang-nimbang orang sing ngono ya. Ditimbang piye untungnya, piye ruginya, dan kemudian kita bisa memutuskan. Maka ini semuanya tergantung dari ya satu niat tekad yang luar biasa kuat. Wong poso, kalau misalnya orang punya sakit gastritis itu mesti ya, oh pikirnya ini ya, coba sebelum puasa apa namanya Mas Saul itu kan kita punya niat ya. Niatnya langsung ya Allah, niat besok puasa Ramadan ya. Kan niatnya begitu aja ya. Tetapi coba niatkan dengan mengikut sertakan seluruh daya yang ada dalam diri kita, hati kita ya. Istilahnya gini, mungkin analoginya ibu-ibu kalau mikir ya, kenapa di dalam ajarannya itu basahilah lisanmu dengan zikir, orang basahilah bibirmu dengan zikir, atau mulutmu dengan zikir. Kenapa lisan? Kira-kira orang yang betina zikir monopi bener enggak dia itu apa namanya tidak melakukan maksiat dan sebagainya, jelas HP pasti enggak, belum tentu ya, karena cuma videonya pasti tangannya pasti ini. Beda dengan kalau orang itu lisannya basah dengan zikir. Artinya apa? Artinya ini itu terceruk ya, kita bilang Bismillah ya, ya Allah ampunilah dosaku ya, itu dia menyadari bahwa kok bisa kayak ya Bismillah ini mengenai sama astagfirullah. Jadi beda ya, secara lisan sama secara menghadirkan seluruh modalitas tubuh. Allah kalau kasih perintah pada kita, Allah sudah menyiapkan badan kita untuk melakukan ibadah itu ya. Jadi kayak puasa, kita sahur niat ya Allah yang insya Allah kuat dan sebagainya ya, benar-benar menghayati ya. Itu otak kita, lambung kita, ya, badan sasa kita itu semuanya oleh Allah dipersiapkan untuk menjadi seperti yang kita lihat. Makanya ya Allah niatnya sudah benar, tekadnya kuat ya. Jebul sing tak khawatir yang kokek lambungnya kumat, kokek ini orang hilang semuanya ya, tidak perlu semuanya. Makanya besok kalau ibadah haji benar-benar niatnya diperbaiki ya, niatnya diperbaiki. Contoh Bu, sesok angkat ya, salon ini orang bisa nanti apa nih, tak juta ya semua dia tak bawa 10 juta anu kok mulai si kaya si ya, niatnya itu jangan sampai melenceng ya. Wih kok ini masih haji, mikirnya sebenarnya saya wajib haji. Akhirnya orang ibadah di arah muncul, ya kan? Kalau misalnya wajar, kalau pulang itu nggak oleh-oleh karena sunahnya juga seperti itu ya. Tapi niatnya diperbaiki dulu, ini benar-benar untuk ibadah. Sehingga di sana nanti Bu, kenapa ibu dengar cerita padahal baik, ini makan itu bawa kursi ngobrol, kalau sekarang cari kursi ngobrol, soalnya dulu sering ngobrol kayak gini. Yang ini kono lu anak itu ya jatuh ya. Itu bisa nyata ya, karena mindsetnya ini sudah di apa namanya, dia dengan tekad dan niat yang benar-benar, mindsetnya itu sudah diatur sedemikian rupa, otaknya, awaknya mulai ya, semuanya ikut siap ya, semuanya ikut siap ya. Nah nanti monggo dengan coba di apa namanya, diperbaiki niatnya ya Allah. Bismillah, wes orang ya Allah, sampai aku ada yang ngomong usul nyuwun iki dan sebagainya. Insya Allah memang kuat, seger, waras, mulai sehat. Mesti putra-putranya
tentunya mesti kaget ya Allah, wong haji tampil beneran yang ngomong ya sih apa namanya sehat, inis ya. Nah, seperti itu Masya Allah, padahal kan kesel ya, ibadah fisik itu kesel dong. Kesel ini kok ini bahagia banget ya kondo itu wajahnya cemerlang gini-gini ya. Seperti rakyat kok pro ya. Seperti itu. Jadi kalau niatnya sudah kuat, tekadnya sudah benar, itu memperingat jalannya kita beribadah, insya Allah ya. Karena Allah sendiri yang akan menyiapkan sel-sel tubuh kita, organ kita dan semuanya itu untuk siap seperti apa yang kita niatkan. Ya. Kemudian yang kedua itu perbaiki zikir, ya. Zikir kepada Allah, ingat Allah itu ya. Ojo ingat-ingat yang lain ya. Jadi kalau itu fokus kepada Allah ya. Ojo fokus kepada oleh-oleh. Ojo fokus kepada piknik. Meskipun kamu piknik ya, tapi semuanya dalam rangka zikir ya. Ya Allah, maka Rasul itu seperti ini, Masya Allah. Zaman dulu ya, pokoknya yang ngerti sejarah ya. Gitu nikmat sekali. Apa namanya? Di ibadah haji kita ya. Ya Allah, zaman dulu itu seperti ini, Masya Allah, masjidnya seperti ini tempat tinggal Rasul seperti ini ya, dan sebagainya ya. Sangat-sangat bisa merasakan ya nanti lali Indonesia. Benar kan? Dengan itu nanti ekonomi yang mangkatnya kurang tinggi ya, tak tinggal kurang tinggi perusahaan mungkin kalau lali kali-kali problem satu mimpi. Itu karena Masya Allah ya, khusyuk di sana, fokus ya, benar-benar waktunya itu diisi untuk zikir itu juga berarti cuma istighfar ya. Kita melakukan ibadah apapun ya, sholat, ya puasa, ya apapun ya, itu dalam rangka zikir pada Allah, bukan dalam rangka gagah-gagahan ya. Aku udah umur selalu tahu bisa haji ya, umur saya tahu makan haji ya, saya gitu. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan akan oleh-oleh ya, bukan akhirat oleh-oleh, kemudian ya macam-macam ya. Fokus untuk zikir pada Allah ya. Dan yang ketiga tentu saja kalau zikir pada Allah ya, kalau itu mengakhir ya, berikutnya lagi yang ketiga lawannya, jangan sampai kita melakukan kemaksiatan sekecil apapun ya. Sekecil apapun di sana jangan melakukan kemaksiatan. Nek ini dari the boss ya, ketemu pacarnya ya. Biasa kita kalau belanja butuh 5 menit dari rampung ya, belanja berarti 1 jam. Apa ayo? Ya ketemu kalau tanggone iki, Bu Ikan Indrum, orang ini ya, nah gitu ya. Di sana fokus ibadah ya, fokus menolong orang lain, fokus untuk beramal yang baik ya. Seperti itu, jangan sampai berpikiran yang tidak baik ya. Pokoknya jauhi hal-hal yang terkait dengan tidak baik ya. Wes, insya Allah mulai ya Allah bagaikan manusia yang baik ya. Hatinya ayam, pikirannya rapat ya. Kemudian tenang, nah itu nanti kan mulai ya. Kemudian kan kembali ke rutinitas itu ya. Kan mesti kita juga kemudian kembali ke masalah yaudah ini lali selama haji lali bintang misalnya ya kayaknya nanti penanganan kita mensiasat satu masalah itu berbeda ya. Tapi dia kan kayak ya Allah kamu ini yang pakai mati besok itu belum berangkat. Kalau hajinya makmur ya bagus lagi ya, niatnya harus benar dan mau fokus minta pertolongan Allah ya. Kemudian ya benar utangnya sih tetap ya, tapi mestinya tidak seperti itu dengan keputusan ya. Bismillah, usaha ini ya, kemudian meminta apa namanya personal yang baik dan sebagainya ya. Semuanya akan ada penyelesaiannya ya. Dan itu soal mengenai rencana bunuh diri ya, suicide ya. Jangan dikira enggak. Mungkin ya, masa ini nanti yang ngomongnya ya, banyak orang ya, apalagi sekarang ya, ibu gampang banget ya, bisa SD bunuh diri
enggak? Kayak seperti itu. Sekarang itu sudah semakin banyak seperti itu. Gen Z itu Bu, pengen di rumah, pengen nikahi di rumah, ini ternyata kenyamaannya kan semua butuh proses ya. Bro, masuk waduh tujuannya cakai, ada yang kamu apa namanya tujuannya cakai ini, ya enggak? Astagfirullahaladzim ya. Nah kita yang orang yang sudah ditantang ya yang baik terbiasa untuk ingat Allah ya menjadi kemaksiatan 40 hari kita terapkan sinau ya mulai insya Allah jadi kebiasaan. Itu makanya kalau hajinya mabrur itu ditutup yang mematuhi dengan berbagai masalah yang ada karena hidup itu adalah selesai satu masalah yang lain ya pasti ya. Siramu alhamdulillah ya solusinya pokoknya yang masalah ya. Tapi nanti apa? Kita akan mendapatkan solusi cara berpikir yang baik. Nah itu selama haji kita terapkan juga ya. Kita terapkan dengan memperbaiki niat kita, memperbaiki niat kita, tekad kita ya. Yang kedua tadi terus ya berbuat di sana itu semuanya ditujukan kepada Allah ya. Yang ketiga jangan sampai melakukan keburukan. Respect gowot biasanya pada hari nanti pulang dilanjutkan ya. Masya Allah PPAF ini sehat, jiwa, raga semuanya sehat ya. Jadi ini kiat-kiatnya supaya di sana nanti insya Allah semuanya diberikan keringanan ya, kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji ya. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin dengan mempersiapkan dari sisi kesehatan, dari sisi ini ya. Nah itu beberapa hal yang sebagai apa namanya istilahnya itu sebagai tansinya pada penjenengan ya. Nanti penjenengan yang punya masalah apa silahkan ditanya. Oh iya yang terakhir terkait dengan ini kekhususan kesehatan wanita. Saat ini haji kita perlu orang atau menunda haid. Sisi ngomong, yo pikir yo, neng kono antri sehari tahun yo bareng mangkat neng kono haid dewe rong minggu ya. Yo pikir sisi ngomong lah ada toh. Ada selarang-larang bayar sakmene bareng neng orang yang bayar iso ya. Sisi Allah mau daripada ngene wis alamnya baik, ini kan yo udah takut apa yang Indonesia takut tahu 40 hari ya yo enak mempunyai ekspisal atau orang sasasi wes wajar yang mau ngene banyak standar juga kan ya. Terus gimana tuh enaknya di dunia baru ada sekarang nih ayo sama saya bingung apa saya tak isi bingung kalau sudah dapat solusi ya orang terakhir. Nah, ada yang punya problem ya. Jadi itu semuanya sebenarnya adalah pertimbangan pribadi masing-masing ya. Diskusilah dengan suami kita ya. Suami ini tanya Pak, akhirnya ini ya. Hitung ya. Nanti konsultasi ke dokter ya. Dok, saya hajinya tanggal haji itu berapa hari prosesnya? 3 hari ya. 5 hari, 6 hari ya, mulai dari berangkat ke Aruna sampai kemudian wukuf, wajib, kemudian melempar jumroh sampai balik. Semingguan lah ya. Makasih ya. Kira-kira saya 26 hari di sana itu tanggal 10 sampai 16 itu hajinya. Dan saya headnya itu tanggal biasanya orang tuh tanggal 22 misalnya. Kira-kira pengen kunjuk ini enggak obat enggak? Itu jadi pada hajinya mau kunjuk hetok, kemarin hetok. Ya. Jadi intinya yang jadi pertimbangan kita ini pas hajinya. Selebihnya silahkan. Enak sih mau berpendapat aduh tekan kalau kita mau review ya. Karena enggak apa-apa. Kalau mau bisa potong aku happy tetap dino misalnya. Kan biasa punya lereng-lereng yang kesel yang mau pas happy yo, pikir ya ibadah sektor ya apa-apa ya. Aku rasa nganggurin silahkan ya.
yang kita jadikan pertimbangan itu pas gajian itu ya. Nah pas juga hasilnya prosesnya hasilnya nek sakitnya masuk yang termasuk yang umroh wajibnya ya kan berangkat pertama yang datang nah itu dipertimbangkan sendiri-sendiri. Jadi kecuali kalau dia memutuskan pokoknya aku pengen dari datang sampai pulang tidak ada gangguan lain, pengen pokok itu kan beribadah di sana ya boleh saja ya boleh saja ya terserah ya. Jadi silakan dinilai, cuman caranya gimana ya caranya gimana. Kalau kita sudah mempertimbangkan dan kemudian sudah oke, saya memutuskan untuk menunda haid ya. Caranya dia menunda haid itu ya. Hormon yang kita pakai untuk menunda haid itu banyak. Ada yang progesteron ya, ada yang kombinasi ya. Jadi macam-macam. Kalau yang pil AB itu pil kombinasi ya. Jadi kombinasi itu nanti biasanya munculnya itu 1 bulan sebelumnya yang ini terapi itu dan dimulai pada saat haid. Berarti 1 bulan kayak orang api itu ya dan terus gitu ya. Setiap hari minum ya. Jadi mulainya 1 bulan sebelumnya pada saat haid sebelum berangkat ya. Ada lagi yang jenis kedua itu yang progesteron ya atau turunannya ya. Itu cara kerjanya dia bisa menekan ya, mencegah ovulasi, mencegah terjadinya menstruasi dan sebagainya itu kurang 10 hari sebelum haid. Nah itu kayak Primoluk ya yang populer kita ya itu progesteron yang norepinephrine ya itu sejenis turunan progesteron itu sekitar 10 hari sebelumnya ya. Nek aman-aman karena kita sebenarnya maju mundur ya paling tidak 14 hari lah ya 2 minggu sebelumnya sebelum haid ya sebelum haid ya dan itu nanti diminum terus sampai kita memutuskan siap untuk haid. Wah aku nanti haid ini mau main, pengen ya jadi pedot saya, tunjuk saya nanti sampai di rumah baru berhenti karena itu akan aktif kembali. Kalau normal itu sekitar 2 atau 3 hari ya. Itu tergantung juga hormonal kita ya. Ada yang langsung rapi sesuai haid ya. Saya punya teman itu dipikirin ya 2-3 hari ya. Naik pesawat mulai dengan pesawatnya wis lanjut. Naik pesawat itu lancar terus ya. Terus banyak itu ya sampai dari pesawat ya. Nah, gitu jadi naik armada ya ojo pasti perjalanan ya sakdurunge ya apa sabare wae gitu ya. Itu menjadi pertimbangan. Jadi seperti itu ya. Kemudian apalagi mulainya jenis hormonnya. Kemudian pemilihan hormon itu ada tadi yang baru saya jelaskan kan yang pertama yang progesteron itu 2 minggu sebelumnya ya sebelum haid. Yang kombinasi itu pil KB ya itu 1 bulan sebelumnya. Ada lagi nih yang injeksi sebenarnya ya tapi itu 2 bulan sebelumnya ya. Nah itu tergantung karena yang namanya hormon sedikit banyak memang punya efek samping ya. Jadi kadang-kadang kalau minum Primoluk kok jadi rotok-rotok gitu ya. Memang kadang-kadang karena mempengaruhi hormon ya. Atau mungkin untuk aku kok ciklan ya dan sebagainya ya. Itu apa namanya wajar ya karena kudu memang tubuh haid atau ya. Ini hormonnya kalau progesteronnya rendah dia haid, makanya kemudian kayak obat lagi ya supaya tetap tinggi sehingga tidak terjadi haid ya. Tapi ya enak sih hormonalnya kondisinya berbeda dengan yang lain-lain ya kadang-kadang ciklat-ciklat gitu ya. Ya yang sudah pernah tapi mestinya tidak mati ya kadang-kadang seperti itu
ya. Jadi tinggal nanti kondisinya bagaimana dulu. Kalau memang masih banyak biasanya ada peningkatan dosis ya. Tetapi kalau enggak ya biasanya cuma dikit itu cuma dibersihkan kemudian sholat lagi ya, karena sholat lagi boleh ya, seperti itu. Jadi sekali lagi itu merupakan keputusan masing-masing, diskusi dengan suaminya, diskusi dengan dokternya ya, untuk menetapkan dan tidak usah khawatir ketika kita sudah memutuskan ya. Wes kuncinya ya, karena saya pernah ngumpul di awal ya, itu sudah merencanakan dengan suami ya. Wah dewe ya, nek ono mojo ya ndonga. Oh ini dongane iki go iki titipan kan kita perlu ada waktu foto di awal. Tapi alhamdulillah ya, ini bukan penyesalan ya, semuanya sudah takdir Allah. Di telepon temanku ini untuk apa ini ya, ini apa ternyata minum baru ya. Kemudian ini udah pusing sebelumnya dan dikasih tahu dulu ya. Kalau penjelasan semuanya udah tahu, rodok nanti akan merasa cemas. Bismillah itu keputusannya memang pengen mikir, wes yakin ya, yakin nggak masalah. Jadi nanti nggak terus karena kan sing antok sing iki kan karena karena kecemasan ya psikosomatis ya itu ya. Jadi ini pikir mau udah marah nih ngomong ini dulu jangan sampai sama dokter ya, dokter itu suka ada orang itu nah gitu ya. Saya suka dokter dan ya mati ya hanya dengan mungkin dikaji dikasih penjelasan dan nek penjelasan dulu kan enak gitu loh. Jadi bismillah ya, apapun keputusannya itu bismillah semuanya akan lancar. Aku rasa ini beres ini keputusan kita yang sudah kita pertimbangkan dan sudah konsultasi dokter ya. Nek dokter penyarankan dulu berjaringan kok iki ya dia dari pemeriksaan jantungnya kok untuk ada dikomnya misalnya ya. Nek misalnya nggak usah pakai penunda aja gimana? Alangnya ya sebenarnya ramah saja dong. Oh gitu ya. Ini udah diputuskan gitu. Atau yang pertimbangan apa? Saya memang duduk di sana karena badannya sehat dan sebagainya. Semuanya kayak ya. Jadi itu dia secara personal. Kalau misalnya punya pertanyaan terkait dengan ini dengan konsultasi dan sebagainya, sebenarnya paling tepat adalah dokter Oski. Tetapi kalau saat ini monggo kalau nanti mau tanya-tanya atau besok mau WA ya, biasanya setiap musim haji kami saya tidak pernah tidak di WA yang sudah haji di sana. Saya kadang-kadang langsung jawab, saya kok kayak kocok musik. Nah, kocok kan banyak. Saya dokter umum, dia kocok dokter paru, dia kocok dokter Oski, dia kocok dokter ini. Wah, juga lagi, ini apa kayak lagi. Oh iya, alhamdulillah, enak. Itu aja ya, kalau misalnya jauh dari dokter-dokter ya. Kalau ada dokter-dokter ya lapor ya, saya begini ya, apa ya, apa sih ibu